Siap. Perkenalkan, nama saya Tessa Herlina Novela Baruhota dengan NIM 2021008209. Saya mahasiswi dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saat ini saya sudah berada di lokasi salah satu toko kelontong yang berada di dekat rumah saya. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke dalam. Salam dan bahagia. Baik, saat ini kita sudah berada bersama pemilik toko kelontong. Dengan Bapak siapa? Bapak Yosef Arnoldi Simbolon. Senang bertemu dengan Bapak. Perkenalkan, nama saya Tessa Herlina Novela Baruhota. Saya mahasiswa dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Saya ingin bertanya sedikit tentang toko kelontong Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih atas ketersediaan Bapak. Saya akan memulai bertanya kepada Bapak. Mulai tahun berapa Bapak berjualan sembako? Sekitar kurang lebih tahun 2016 sampai sekarang. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak dalam memulai bisnis kelontong ini? Ya, mungkin pertama saya memulainya dengan kecil karena saya memiliki modal kecil. Saya pelan-pelan untuk memikirkan apa yang diinginkan oleh seorang konsumen, lalu saya melengkapinya sehingga saya pelan-pelan menambahi barang yang ada dan menjadi seperti sekarang ini. Pertanyaan saya selanjutnya, biasanya pada jam berapa toko kelontong Bapak buka dan tutupnya itu jam berapa? Kami memulai buka jam 4 pagi dan kami tutup jam 7 malam, kira-kira seperti itu. Apakah setiap Senin sampai Sabtu seperti itu, Pak? Kami berdagang di pasar ini dari mulai Senin sampai ke Minggu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak bekerja sendiri atau memiliki karyawan atau semacamnya seperti itu? Saya bekerja sendiri namun dibantu oleh saudara-saudari saya yang ada di sini. Karena jika memikirkan untuk mengambil karyawan, kemungkinan saudara-saudara saya masih ada di sini. Baik, pertanyaan selanjutnya, apa saja sih barang-barang atau bahan yang sering atau setiap hari terjual, Pak? Ya, mungkin seperti garam, gula, kopi, dan mungkin kebutuhan pokok lainnya. Tetapi ada juga seseorang mungkin yang sedang juga berjualan, kadang membelanjakan sebuah perlengkapan untuk penjualannya, bahkan juga barang-barang mereka untuk dijual keluar daerah dari sini. Mereka juga membeli kadang dia perpak. Itu mungkin semua menurut kebutuhannya. Tapi yang paling sering itu di belanja konsumen di sini yaitu garam dan kebutuhan pokok sehari-harinya untuk dijual. Mungkin itu aja. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah tempat toko kelontong Bapak ini sudah milik sendiri atau masih dalam sewa, Pak? Masih saya sewa. Kira-kira sewanya itu per bulan atau per tahun, Pak? Kami menyewa di sini per bulannya itu 1.500.000. Baik, saya akan bertanya lagi. Apakah Bapak pernah mengalami masalah atau kesulitan dalam berjualan sembako, Pak? Itu pasti semua memiliki masalah dan kesulitan dalam berusaha. Pasti ada naik turun usaha tersebut. Saya akan bertanya lagi. Toko kelontong Bapak biasanya membeli barang itu dari mana? Kami membeli barang mungkin bisa terbilang berbeda ya, karena jika kami membeli barang itu biasanya dari seorang sales yang menawarkan kepada kami. Jika itu kami butuhkan maka kami ambil. Itu terkadang dari Pekanbaru, dari Dumai, Duri, bahkan dari Medan, Sumatera Utara. Pertanyaan selanjutnya,
sekarang lagi kasus COVID nih Pak. Apakah ada pengaruh pada usaha Bapak yang Bapak jalani? Kira-kira apa itu Pak? Setiap pengusaha mungkin seperti saya kelontongan memiliki dampak lah pada COVID, pada status kesehatan COVID yang kita alami ini. Mungkin yang pertama yang saya alami yaitu misalnya pada saat mendekati hari raya ataupun tahun baru, target penjualan itu melonjak naik. Tapi karena keadaan COVID-19 yang ada, maka target penjualan itu seperti biasa saja. Mungkin ya masyarakat yang ada mungkin masih memikirkan bahwa memang COVID itu harus bisa dioptimalkan, maka mereka tidak mau berbelanja ya, ataupun melaksanakan hari raya itu seperti biasa saja. Berarti pengaruh COVID itu sangat berdampak bagi usaha Bapak ya? Iya, itu sangat berpengaruh. Mengapa saya bilang sangat berpengaruh? Saya ambil contoh, misalnya kita ingin membuat sebuah kue, sebuah makanan pada saat istilahnya pada saat tahun baru atau hari raya. Makanya target penjualan saya naik itu dari situ. Jadi misalnya pada saat COVID ini, sesuatu target penjualan itu menurun anjlok ketika memang hari raya dan tahun baru itu berlangsung. Ini pertanyaan terakhir saya Pak. Berapa pendapatan Bapak dalam sehari? Kira-kira berapa Pak? Kalau pendapatan saya dalam sehari, pendapatan kotor itu bisa 10 juta atau bahkan lebih dalam satu hari. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya, atas kerjasamanya. Semoga usaha Bapak ini selalu lancar dan semakin sukses. Amin, amin, amin. Saya rasa hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam dan bahagia. Terima kasih.